Sahabat-sahabat Nutrimax, selamat malam semuanya. Ya, sahabat-sahabat Nutrimax, dalam rangka World Lupus Day atau Hari Lupus Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 10 Mei, kita akan membahas topik lupus. Nah, sahabat-sahabat Nutrimax, nggak lama-lama lagi kita akan invite dokternya. Sebentar. Ya, selamat malam Halo, dokter. selamat Saya dengan malam. Erni. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang lupus ya, Dok. Baik, mohon maaf, apakah Sudah. suara saya sudah Sahabat-sahabat cukup Nutrimak jelas? boleh komen. Jelaskah suara kami berdua? Jelaskah? Oke, masih kita tunggu. Wah, masih banyak yang baru join. Terima kasih, sahabat-sahabat Nutrimax. Oke, ya, sahabat-sahabat Nutrimax, terima kasih. Oke, jelas, jelas dok, jelas. Oke, iya, baik. Halo, sahabat-sahabat Baik, Nutrimax semuanya. Malam ini Nutrimax bersama Dokter Sandra akan membahas mengenai lupus, penyakit seribu wajah. Nah, langsung aja yuk kita akan dengar dari ahlinya nih. Ya, sahabat-sahabat Nutrimax yang baru join, dalam rangka Hari Lupus Sedunia, kita akan membahas tentang penyakit lupus. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena lupus dan bagaimana orang dengan lupus mampu menjalani kehidupannya ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan Dokter Sandra. Silakan Dok, boleh perkenalan singkat? baik. Terima kasih Mbak Erni, terima kasih sahabat Nutrimax semua yang sudah hadir. Nama saya Dr. Sandra, saya adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Setiap hari saya berpraktek di Estiliom Hospital Lipo Baik. Village, Jadi Tangerang, sahabat-sahabat Banten. Nutrimak yang mau ketemu dengan Dokter Sandra yang di daerah Jabodetabek masih bisa terjangkau, apalagi yang Tangerang, Serpong, dan sekitarnya ya. Oke dok, langsung aja tadi dokter katakan konsultan reumatologi. Jadi ada juga yang menyebutkan reumatologis gitu ya dok ya. Nah ini bagi kami nih orang awam nih masih terdengar asing dok. Boleh dok dijelaskan sedikit tentang reumatologis ini? Ya, jadi rheumatologis ini merupakan salah satu cabang sebenarnya dari Hmm. bidang ilmu penyakit dalam ya. Jadi bidang ilmu penyakit dalam ini ada banyak sekali bidang-bidangnya, salah satu rheumatologi. Jadi bidang ilmu penyakit dalam yang mempelajari tentang kelainan pada tulang, sendi, dan otot, dan termasuk diantaranya juga penyakit autoimun. Nah, kalau di Indonesia disebut dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Kalau luar negeri istilahnya adalah rheumatologis. Jadi itu nama untuk ahlinya. Kalau ilmunya Oke, sendiri dok disebut berarti rheumatologi. kalau dokter itu berarti dokter penyakit dalam ya dok ya, internis gitu dok. Tapi ada bagian-bagiannya masing-masing ya. Betul. Betul. Oke, Betul. Jadi subspesialis. ada Ya, sahabat-sahabat Nutrimak, subspesialisasinya. jadi tepat banget malam ini kita simak pembahasan tentang lupus penyakit seribu wajah bersama dengan Dokter Sandra. Nah, Dok, lupus itu kan tadi termasuk penyakit autoimun ya, Dok ya. Nah, ini orang awam juga masih banyak yang belum memahami betul apa itu autoimun, Dok. Boleh tolong dijelaskan, Dok? Ya, jadi autoimun ini merupakan salah Oh, satu contoh. Sebenarnya dia bukan penyakit tunggal ya, tapi kumpulan penyakit yang memiliki suatu dasar yang sama, yaitu kelainan autoimun. Nah, apa yang disebut dengan autoimun? Autoimun sebenarnya adalah kesalahan sistem imun dalam bekerja. Jadi setiap manusia kita punya sistem imun dengan tujuan atau tugas yang baik sebenarnya. Jadi kalau ada infeksi virus, bakteri yang masuk dengan adanya sistem imun ini, kita tidak menjadi sakit. Tapi yang terjadi pada autoimun malah sebaliknya. Sistem imun salah bekerja dan dia menjadikan tubuh kita yang sehat ini sebagai musuh sehingga dia lawan. Dan akibatnya timbullah penyakit yang disebut sebagai penyakit autoimun. Dan lupus ini hanya merupakan salah satu contoh penyakit autoimun. ya, Masih banyak baik, penyakit jelas autoimun banget yang dok. lain. Jadi
lupus ini hanya salah satu. Dan lupus itu kan tadi termasuk kumpulan-kumpulan, jadi banyak ya dok ya. Nah, apakah karena itu dia disebut penyakit seribu wajah atau karena gejala-gejalanya atau karena gimana tuh dok? Ya, jadi lupus sering disebut sebagai penyakit seribu wajah karena dia penampakannya sangat berbeda pada orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi baik dari sisi berat ringannya penyakit berbeda dan juga gejala yang ditimbulkan. Jadi ada orang yang memang sangat ringan, tapi ada orang juga yang manifestasi lupusnya sangat berat bahkan mengancam nyawa. Nah, dari sisi gejala juga bisa beda-beda. Jadi misalnya pada orang A mungkin lupusnya menyerang sistem darah, sel darah merah yang turun dan sendi-sendinya sakit. Tapi pada orang B misalnya terjadi lupus otak, ada kejang, gangguan kesadaran. Pada orang C bisa berbeda lagi, misalnya ada kebocoran di ginjal, kebocoran protein di ginjal atau yang disebut lupus ginjal. Jadi masing-masing orang ini memiliki gejala-gejala yang bisa sangat beda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dan hal itu menyebabkan lupus disebut Oke, sebagai baik dok. penyakit seribu Berarti wajah. lupus ini bisa menyerang semua organ ya dok ya? Oke, oke. Ya, Betul. dok, ini masih banyak juga yang belum paham tentang lupus. Apakah lupus ini termasuk dalam penyakit menular? Tidak, jadi lupus sama sekali tidak menular. Kita tidak akan terkena lupus dengan berdekatan dengan pasien lupus. Jadi dia bukan penyakit menular, tapi penyakit autoimun. Meskipun kadang-kadang kita melihat mungkin ada Mm-mm. manifestasi kulit ya pada pasien lupus, jadi ada bercak kulit, misalnya di pipi ataupun di badan, tapi itu sama sekali tidak menular. Jadi lupus tidak akan Ya, berjangkit dari itu orang jadi yang satu dengan sahabat-sahabat orang yang lain. Nutrimax ya. Kalau kita ketemu sama orang mungkin dari gejalanya yang ada gangguan di kulit atau di wajahnya itu tidak menular ya kalau memang dia lupus ya dok ya. Oke, dok, kok lupus itu Betul. lebih banyak menyerangnya wanita? Saya juga punya teman wanita juga dok. Kalau laki-laki apakah tidak ada atau bagaimana dok? Terus kebanyakan itu yang masih usianya tuh usia-usia produktif ya dok. Apakah lupus hanya menyerang wanita? Kemudian apakah bisa ke anak-anak juga dok? Ya, betul sekali bahwa lupus memang paling sering menyerang wanita, terutama wanita usia produktif. Jadi antara usia 14-15 tahun sampai 40 tahun itu paling banyak ya. Dan memang pada laki-laki ini lebih jarang, tapi tetap ada ya, bukan tidak ada sama sekali. Demikian juga pada anak-anak, meskipun tidak begitu sering, tapi ada juga lupus pada anak. Nah, mengapa terjadi pada wanita? Banyak teori yang berusaha menjelaskan. Salah satu dikatakan adalah teori hormonal. Jadi pada wanita muda itu kan estrogennya masih tinggi, sehingga memang diduga ada peran estrogen pada terjadinya lupus ini, sehingga lupus banyak terjadi pada wanita-wanita di mana Masih. usia produktif ini kan kadar estrogennya masih Iya, tinggi. iya, baik dok. Jadi teorinya Nah dok, demikian. kira-kira tadi kan jenis-jenis dan menyerang organnya beda-beda. Nah, itu ada nggak sih dok, seperti kayak diabetes yang tipe 1, tipe 2. Nah, kalau lupus ada jenis-jenisnya nggak dok? Sebenarnya ada beberapa jenis daripada lupus ya. Jadi Hmm, pembagiannya ada 4 jenis. Jadi yang pertama itu yang disebut dengan systemic lupus erythematosus atau yang lupus yang biasa kita kenal, yang masyarakat awam juga kenal. Jadi istilah sistemik ini menunjukkan bahwa dia bisa mengenai semua organ tubuh. iya, iya. Jadi ini kan lupus yang umum kita kenal. Namun ada jenis lupus yang lain. Misalnya ada cutaneous lupus, Hmm, jadi lupus yang hanya mengenai kulit saja. Manifestasinya dominan pada kulit, ya mungkin kadang-kadang ada radang sendi, tapi hmm, biasanya yang ini tidak menyerang organ dalam. Kemudian ada jenis lupus yang lain, yaitu lupus yang dipicu oleh obat atau drug-induced lupus. Jadi biasanya ada obat tertentu yang memicu lupus, tapi kemudian jika obat dihentikan, lupusnya akan membaik. Dan yang terakhir yang mungkin agak jarang adalah lupus pada anak-anak hmm. atau lupus pada bayi baru lahir yang disebut dengan neonatal lupus. Nah, ini agak lebih jarang. Ini biasanya terjadi pada anak dari ibu yang menyandang lupus yang punya autoantibodi tertentu.
Jadi ibunya lupus dan kemudian dia Jadi melahirkan apakah bayi kalau dengan yang lupus. neonatal ini artinya lupus bisa diturunkan gitu dok? Jadi kayak penyakit genetik gitu? Ya, jadi memang ada unsur genetik Mm-mm. pada perkembangan, pada terjadinya lupus, namun unsur genetik itu tidak pasti. Jadi tidak semua orang tua lupus akan memiliki anak dengan lupus. Karena kita tahu bahwa terjadinya penyakit autoimun ini ada faktor genetik yang berperan, namun ada faktor lingkungan juga yang mencetuskan. Jadi tidak pasti. Namun pada kasus neonatal lupus ini biasanya ibu daripada anak ini memiliki antibodi, autoantibodi yaitu antibodi anti SSA dan SSB. Jadi diperiksakan darahnya nanti ada suatu autoantibodi tertentu. Nah, ini punya kecenderungan untuk melahirkan anak dengan neonatal lupus. Tapi angka kejadiannya pun sangat kecil kok, kurang dari 1%. Jadi tidak perlu terlalu khawatir mengenai hal ini, tapi Nah, dok perlu terkait waspada. tadi yang neonata, ini penasaran juga nih. Ada banyak juga rumor ya mungkin ya, atau ini mitos kah dok? Katanya kalau penyandang lupus itu nggak bisa memiliki anak dok, betul nggak sih? Ya, itu sebenarnya mitos. Jadi pasien dengan lupus bisa kok memiliki anak. Tapi tentunya ada syarat-syaratnya ya. Jadi tentunya yang pertama kehamilannya harus terencana dengan baik. Jadi hamil pada kondisi lagi stabil atau lagi remisi atau paling tidak gejala-gejalanya ringan yang kita sebut sebagai low disease activity. Dan tentunya harus seizin dokter yang merawat. Kemudian tentunya kehamilannya harus terencana dengan baik. Jadi obat-obat yang digunakan, kemudian aktivitas penyakit yang dipantau, ini harus di bawah monitor dokter masing-masing dan juga dengan dokter kebidanan. Kalau kita bisa melaksanakan itu semua dengan baik, tidak mustahil seorang penyandang lupus bisa memiliki anak yang sehat. Jadi lupus tetap bisa memiliki anak, tapi Artinya harus harus terus direncanakan dengan baik. dipantau gitu ya dok ya, kehamilannya sampai persalinan sampai melahirkan gitu ya dok Betul, ya. Iya iya. Oke dok, ini betul. nih yang bikin kita takut karena tadi organnya itu yang terserang macam-macam. Nah, gejala-gejalanya banyak. Kira-kira dok yang paling gitu loh, maksudnya ini nih lupus nih, gejalanya apa aja sih dok? Ya, jadi kan tadi sudah dibahas mengenai 1.000 wajah ya. Jadi dia wajahnya atau penampakannya banyak sekali ya. Tapi mungkin ada beberapa gejala-gejala yang umum yang sahabat Nutrimax perlu perhatikan. Jadi kalau tiba-tiba timbul beberapa kombinasi gejala yang mau saya sebutkan nanti, oh ini mungkin jangan-jangan ini adalah lupus. Yaitu misalnya nyeri sendi, kemudian sariawan yang berulang-ulang, luka-luka di mulut yang berulang-ulang dan susah sembuh, ada rambut rontok, kemudian ada bercak kemerahan di pipi yang kita sebut sebagai butterfly rash, jadi seperti ada gambaran kupu-kupu di wajah. Nah, itu adalah gejala-gejala yang paling mudah terlihat dan paling mudah dirasakan oleh pasien, meskipun kadang-kadang itu sering disepelekan karena dianggap sebagai keluhan yang biasa-biasa saja. Nah, nanti ada gejala-gejala lain yang mungkin harus kita periksakan darah di laboratorium, atau harus dokter yang melihat gejalanya baru paham. Misalnya nih kalau ketemu HB-nya rendah atau trombositnya kok rendahnya jangka panjang, berulang-ulang diperiksakan trombositnya rendah, atau pada pemeriksaan air seni atau urin ada kebocoran protein. Nah, ini bisa merupakan tanda lupus. Lupus juga bisa macam-macam lagi, jadi bisa menyerang otak, bisa menyerang jantung dan paru. Jadi itu semua organ bisa terdampak oleh lupus, tapi tidak semua orang akan mengalami Jadi gejala artinya yang kalau sama. kita mengalami gejala-gejala tersebut ya baiknya langsung ke dokter ya dok ya. Maksudnya jangan juga parno sendiri gitu ya dok ya. Aduh rambut saya rontok nih, jangan-jangan Betul. lupus gitu dok. Tapi nggak taunya ada masalah yang lain kan, karena itu makanya disebut penyakit 1.000 wajah ya dok ya. Jadi kita nggak bisa nih ngira-ngira sendiri dok. Betul. Ya, jadi ya, paling tidak harus waspada kalau ada kombinasi dari beberapa gejala yang saya sebutkan tadi dan terjadi pada seorang wanita muda. Jadi usia produktif antara belasan tahun sampai dengan 40 tahun.
Jadi ada nyeri sendi yang berkepanjangan, jangan berpikir bahwa ini asam urat, karena asam urat jarang pada wanita muda. Atau ada rambut rontok, sariawan, kemerahan di pipi, atau ada demam lama yang tidak bisa dijelaskan sebabnya, itu juga Oke, bisa ya. merupakan Oh gejala ya dari dok, lupus. tadi ngomongin satu gejala yang butterfly rash itu makanya si lupus itu ada lambang kupu-kupu itu ya dok ya? Ya, betul. Jadi di wajah sering tampak kemerahan yang menyerupai gambar kupu-kupu. Sebenarnya dulu tuh nama lupus itu dari gambar Hmm. serigala sebenarnya, bukan gambar kupu-kupu. Tapi ya tidak semua orang sih akan terjadi butterfly rash. Jadi banyak pasien yang bertanya, kok saya lupus tapi nggak ada Oke, butterfly rash? Itu ya bisa saja terjadi. Karena ya iya. kembali, memang lupus ini Oke, punya dok. 1000 Terima wajah. kasih, dok. Nah, ini kita mau ngomongin sekarang tentang peradangannya nih, dok. Tadi gejala-gejalanya merah di kulit, sariawan, nyeri sendi. Nah, pasti kan terkait dengan peradangan. Nah, dok, gimana proses peradangan itu bisa menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit justru yang parah-parah gitu, termasuk lupus ini. Nah, kalau setahu saya sebetulnya proses peradangan itu kan sebetulnya cara tubuh gitu untuk dia memperbaiki kondisinya. Misalnya kita lagi cedera gitu, jatuh gitu kan, terjadi peradangan tapi abis gitu kan sembuh ya dok ya. Nah, ini gimana ceritanya kok bisa sampai timbul penyakit, justru penyakit-penyakitnya yang kronis gitu dok? Boleh tolong jelaskan dok? Ya, jadi kalau istilah peradangan pada lupus ini bukan peradangan seperti kalau ada infeksi bakteri dan virus, jadi agak berbeda. Jadi pada lupus ini terjadi suatu peradangan atau inflamasi kronis karena proses autoimunnya sendiri. Jadi yang seperti saya sudah jelaskan tadi, jadi pada autoimun kan sistem imun ini salah bekerja. Dia tidak mengenali tubuh kita sebagai sesuatu yang harus dilindungi, tapi dianggap tubuh kita ini benda asing yang harus dilawan. Sehingga timbul yang namanya autoantibody. Jadi antibody malah melawan diri kita sendiri, terhadap diri kita sendiri. Nah, inilah awal yang dimulainya suatu peradangan kronis yang bisa menyerang berbagai organ tubuh pada lupus. Jadi kalau lupus ini sebenarnya peradangannya oleh karena proses autoimun itu sendiri. Jadi agak beda mungkin Oke, peradangan ya oleh ya. karena Jadi sebab yang karena lain. justru si sistem imun ini terus-menerus menyerang si organ-organ yang memang mau dia serang ya, Dok ya. Oke, oke. Iya, Dok. Sekarang Betul. kita masuk ke cara deteksinya. Tadi dokter sudah jelaskan gejala-gejalanya kalau ada beberapa. Nah, ada nggak cara deteksi dini gitu, Dok? Ini nih kira-kira memang udah perlu dicurigai. Nah, gejala-gejala yang berapa dari berapa gitu, Dok. Itu tuh kita harus segera ke dokter gitu. Ya, baik. Jadi agak sulitnya lupus ini kita tidak punya suatu tes untuk dikatakan deteksi dini ya. Seperti misalnya kalau sakit Iya, diabetes, iya. kita bisa check up kadar gula darah atau hipertensi, kita bisa monitor tensi. Itu kan namanya deteksi dini. Nah, kalau lupus ini agak sulit. Jadi memang teman-teman harus mewaspadai keluhan-keluhan yang saya sampaikan tadi. Jadi misalnya ada seorang wanita muda yang mengalami nyeri sendi berkepanjangan, bercak kulit, rambut rontok atau sariawan berulang. Nah, ini kan gejala-gejala yang mungkin merupakan gejala lupus, maka teman-teman tetap harus berkonsultasi ke dokter terdekat. Nanti dokter akan memeriksa teman-teman dan memutuskan apakah teman-teman diperkirakan menyandang lupus atau tidak. Nah, kalau nanti dokter mencurigai bahwa teman-teman menyandang lupus, maka teman-teman akan diminta untuk melakukan pemeriksaan darah lanjutan, seperti mungkin yang sudah banyak kita kenal, tes ANA, anti-dsDNA. Jadi itu merupakan tes-tes yang kita lakukan untuk membantu Oke. menegakkan Nah, Dok, diagnosis kalau lupus. kita curiga kita ini dari gejala-gejalanya jangan-jangan lupus, itu kita harus ke dokter khusus langsung tadi internis yang eh, terkait reumatologi atau bisa ke dokter umum?
Ya, jadi memang kalau ditemukan gejala-gejala ya tergantung di mana teman-teman berada, bisa juga ke dokter umum dulu. Kalau memang dokter umum mencurigai akan dirujuk. Jika ada dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, bisa berkonsultasi ke dokter reumatologis atau ke dokter spesialis penyakit dalam di tempat di mana tidak ada dokter reumatologi. Jadi ke dokter umum atau ke dokter penyakit dalam juga bisa untuk screening awal. Nah, nanti kan dokternya akan melihat ada gejala yang sesuai. Kalau ada gejala yang sesuai dan memerlukan rujukan, tentunya akan Dok, dirujuk oleh balik lagi dokter yang ngomongin yang bersangkutan. reumatologis itu, Dok. Kayaknya jarang ya, Dok ya. Jumlah dokter konsultan reumatologi itu masih sangat sedikit atau di tiap rumah sakit besar ada gitu, Dok? Saat ini mungkin sudah cukup banyak ya, ada sekitar 80 sampai dengan ya 80-an atau 90-an di seluruh Indonesia. Jadi kami tergabung dalam Perhimpunan Iya, iya, Reumatologi iya. Indonesia. Oke, Dok. Kita lanjut nih, Dok. Tadi dokter sempat menyebut tes ANA atau DS apa tadi saya lupa mencatat. Itu, Dok, boleh tolong dijelaskan detailnya pemeriksaan apa nih dari hasil lab itu. Kalau ANA itu juga belum pasti ya, Dok. Langsung itu didiagnosa positif lupus. Hmm. Iya, betul Mbak Erni. Jadi ANA ini adalah suatu pemeriksaan darah yang diminta oleh dokter. Nah, ini yang perlu Hmm. tekankan adalah diminta. Jadi tes ini tidak bisa Oke. teman-teman gunakan untuk check up. Jadi tidak Iya. kayak kita mau minta check up, cek gula Artinya, darah maaf agak Dok, berbeda untuk tes ANA. artinya Karena kalau tes kita ANA hanya general check up, diminta. tes ANA ini nggak ada ya, Mm-mm. Dok? Oke. Iya, seharusnya tes ANA ini tidak digunakan Oke, untuk baik. check up seperti gula darah atau kolesterol. Karena tes ANA ini hanya diminta oleh seorang dokter apabila dokter memang mencurigai teman-teman menyandang suatu penyakit Hmm. autoimun tertentu yang terkait ANA. Karena tidak semua penyakit Oke. autoimun ini harus tes ANA. Masih banyak penyakit rematik autoimun yang tidak perlu tes ANA. Nah, jadi harus ada kecurigaan dari dokter, kemudian dokter meminta melakukan tes ini, dan nanti setelah ada hasil yang positif, teman-teman harus balik ke dokter. Dokter akan menganalisa secara lengkap apakah gejala teman-teman sesuai dengan hasil tes ANA, dan dari situ dokter akan menegakkan diagnosis. Karena sekitar 30% ANA positif ini bisa ditemukan pada orang normal Oh, yang tidak sakit iya, iya, iya. autoimun. Ya, jadi tidak Oke. semua anak positif Oke, itu Dok, sakit. kita melanjutkan dulu yang Ana. Ini kebetulan saya terbaca ada pertanyaan di komen. Ana tes titer 1:100. Maksudnya apa, Dok? Terima kasih. Ya, jadi 1:100 tes anak ini berarti positif, tapi positif yang sangat ringan. Nah, kembali sahabat Nutrimax kalian, tes anak ini harus diinterpretasikan oleh seorang dokter yang ahli dalam bidangnya. Jadi teman-teman harus berkonsultasi ke dokter yang meminta pemeriksaan ini. Nanti beliau yang akan menilai secara keseluruhan dari gejalanya teman-teman dan dari pemeriksaan penunjang yang lain, apakah tes ANA pada teman-teman ini memang menunjukkan tanda ke arah penyakit autoimun atau ini bisa terjadi juga pada orang normal, di mana hal ini berarti bahwa teman-teman tidak Iya. menyandang suatu penyakit autoimun tertentu. Jadi harus konsultasi ke dokter, butuh pemeriksaan yang lanjut, wawancara lanjut, tes lanjutan yang Iya, iya. kita harus Oke, lakukan untuk jadi menyimpulkan. kalau tes anak artinya itu harus dari dokter yang meminta ya, Dok ya. Jangan kita parno sendiri, kita kucuk-kucuk tes, terus habis gitu juga hasilnya kita nggak ngerti nih. Dan kita ke dokter umum juga belum tentu tahu ya, Dok, karena kan bukan beliau yang meminta gitu ya. Iya, jadi sebaiknya yang meminta yang akan menjelaskan, karena biasanya yang meminta tes anak ini Hmm, sudah punya sedikit kecurigaan iya, iya. terhadap penyakit apa Oke, yang mungkin baik. disandang Nah, teman-teman. Dok, setelah tahu nih didiagnosa dari hasil pemeriksaan, wawancara dan segala macamnya udah ketahuan bahwa pasien tersebut menyandang lupus. Nah, gimana Dok pengobatannya, Dok?
ini banyak banget yang takut kalau pengobatan lupus itu katanya harus diminum seumur hidup, terus efeknya gimana, kemudian apakah merusak ginjal tuh dok. Kadang-kadang obat biasa aja katanya jangan terlalu sering, nanti merusak ginjal. Nah, gimana dok pengobatannya? Ya, jadi memang pengobatan lupus ini sama seperti penyakit kronis yang lain ya. Jadi seperti diabetes, hipertensi. Ini kan membutuhkan pengobatan biasanya jangka panjang. Memang obatnya ini bisa berbeda-beda. Ada orang yang obatnya minimal, ada orang yang obatnya memang dosisnya harus tinggi dan banyak, tergantung daripada berat ringannya kondisi kita masing-masing. Nah, buat teman-teman penyandang lupus mungkin yang ikut pada hari ini, tidak perlu takut untuk minum obat lupus jangka panjang. Karena obat-obatan lupus yang diberikan oleh dokter teman-teman masing-masing itu harusnya tidak merusak ginjal meskipun dikonsumsi jangka panjang. Malahan sebaliknya, teman-teman kita tahu bahwa lupus ini salah satu komplikasinya pada ginjal. Kalau kita tidak tangani dengan baik, bisa terjadi lupus ginjal. Dan bisa terjadi kerusakan ginjal, bahkan bisa terjadi gagal ginjal kalau kita tidak tangani dengan baik. Nah, dengan pengobatan teratur yang teman-teman jalani, jadi dengan minum obat lupus secara teratur, kita akan berusaha untuk mencegah komplikasi lupus ginjal ini. Jadi malah sebaliknya Mbak Erni, dengan pengobatan lupus kita melindungi ginjal Berarti kita. memang pengobatan ini harus sesegera mungkin ya dok ya, dan harus memang mengikuti aturan dokter yang menangani ya dok ya. Oke, dok, untuk Betul. obat salah satunya ada yang dikonsumsi yaitu obat imunosupresan. Nah, imunosupresan ini kan menekan sistem imun karena tadi lupus merupakan salah satu autoimun. Artinya supaya si sistem imun ini nggak terlalu aktif merusak organ-organ kita jadi ditekan gitu ya dok ya. Nah, ini berarti risiko kena infeksi itu sangat rentan dong dok. Gimana pasien-pasiennya dokter pengalamannya mungkin pada saat waktu awal-awal pandemi gitu yang artinya infeksi itu begitu begitu mengerikan gitu. Gimana dok? Ya, baik. Jadi betul sekali bahwa sebagian besar pasien lupus memang harus mengonsumsi obat imunosupresan. Jadi obat yang digunakan untuk mengendalikan lupus, tapi memang kita tahu bahwa obat imunosupresan ini salah satu side effect-nya adalah infeksi. Namun memang ada banyak jenis imunosupresan ini. Ada efek infeksinya memang ringan, tapi ada memang yang cukup berat ya, terutama untuk yang jenis-jenis yang disuntik, yang digunakan pada lupus yang cukup berat. Nah, ini memang efek infeksinya lebih kuat lah dalam hal ini. Nah, tentu yang teman-teman bisa lakukan adalah tetap harus berobat lupusnya. Jadi tergantung dari kondisi kita, dokter akan memilih untuk menggunakan imunosupresan. Tidak semua pasien lupus akan menggunakan obat imunosupresan. Jadi ada yang hanya menggunakan obat imunomodulator ringan, terutama pada lupus yang masih ringan atau cepat terdiagnosis dan masih awal dan kondisinya baik, ini biasanya tidak akan menggunakan obat imunosupresan. Nah, kalau dibicarakan tentang efek imunosupresan, terutama di masa pandemi COVID ini ya, nah ini sudah ada banyak penelitian yang ternyata menunjukkan bahwa pasien-pasien yang menggunakan obat imunosupresan tapi penyakitnya terkendali, ini justru resiko untuk terkena COVID lebih rendah jika dibandingkan dengan orang yang malah putus obat dan kemudian penyakitnya kumat, penyakit lupusnya kumat, justru mereka yang akan lebih rentan untuk terkena COVID. Jadi sehingga memang berbagai organisasi dunia, baik American College of Rheumatology ataupun di Indonesia Perhimpunan Rheumatologi Indonesia, kita semua sepakat bahwa tetap obat imunosupresan harus digunakan di masa pandemi COVID sesuai dengan kondisi setiap pasien. Jadi jangan putus obat di masa pandemi dengan alasan bahwa kita takut terkena COVID. Karena justru kalau kita sampai kumat lupusnya di masa COVID, itu akan meningkatkan risiko kita untuk terinfeksi COVID malahan. Jadi pastikan penyakit teman-teman terkendali memang dengan harus baik. terkendali dengan baik ya dok ya. Ya, oke dok.
Ini Betul. pertanyaan selanjutnya mengenai komplikasi. Nah, risiko penyakit apa lagi yang dapat muncul? Tadi dokter sempat mention juga bisa ke gagal ginjal. Nah, selain gagal ginjal, apakah ada lagi dok risiko-risiko karena akibat lupus ini? Ya, jadi lupus ini komplikasinya bisa ke semua organ tubuh. Tapi ya tentunya teman-teman tidak perlu terlalu khawatir. Jadi kuncinya adalah terletak pada diagnosis dini. Semakin dini kita melakukan treatment, biasanya belum terjadi komplikasi pada organ-organ tubuh. Yang kedua, konsistensi untuk berobat. Jadi meskipun terdiagnosis dini, tapi nanti kalau putus-putus obat, ini juga bisa menimbulkan kerusakan pada organ tubuh. Tapi kalau terdiagnosis dini, kemudian termonitor secara teratur oleh dokter masing-masing, karena kita tahu bahwa lupus ini penyakit kronik, butuh monitoring jangka panjang, bahkan seumur hidup tentunya ya. Jadi dengan monitor yang baik, kita bisa menghindari kerusakan organ tubuh. Ya. Nah, organ apa yang bisa terdampak? Sebenarnya semua organ tubuh bisa terdampak. Meskipun kita tahu bahwa secara statistik yang paling sering organ-organ dalam ya, yang terkena itu adalah ginjal, kemudian otak. Otak juga cukup sering terkena, jadi ada yang disebut dengan lupus otak atau neuropsychiatric lupus. Jadi gejalanya pun banyak sekali, Mbak. Mulai dari misalnya hanya perubahan perilaku ringan, kemudian nyeri kepala yang berulang, sampai dengan kejang dan gangguan kesadaran. Jadi itu contohnya. Nah, organ lain yang bisa terdampak, paru-paru, bisa timbul cairan dalam rongga paru, atau ada bercak-bercak paru, bahkan pendarahan pada paru itu juga bisa terjadi. Kemudian jantung, jadi di dalam selaput jantung itu timbul cairan juga bisa terjadi. Bisa juga terjadi penyakit arteri koroner, penyakit jantung koroner, kemudian radang pada otot jantung. Jadi pada prinsipnya semua organ bisa terlibat, tapi memang Ginjal paling dan sering otak. Dok, ginjal kalau dan otak. menyerang otak berarti artinya bisa mengganggu semuanya tadi ya sampai hilang kesadaran itu pun ada kejadian begitu dok? Hmm. Ada, dan karena memang lupus kadang-kadang sulit terdiagnosis, kadang-kadang ada orang datang sudah dengan manifestasi gangguan otak ini. Jadi misalnya nih ada seorang wanita muda datang ke emergency yang tiba-tiba sudah dengan gangguan kesadaran, atau bahkan pun dia bisa datang seperti gangguan psikiatrik. Jiwa. Jadi seperti orang dengan gangguan jiwa. Tapi setelah dicari atau dinilai, ternyata ini adalah bagian daripada Berarti lupus. memang penting banget untuk mengetahui dari awal ya dok ya, tadi diagnosa dini ya dok ya. Nah dok, ini Betul. banyak juga pertanyaan dan mungkin harapan juga Odapus, sebetulnya lupus itu bisa sembuh nggak sih dok? Ya, jadi kalau kita mengatakan bahwa lupus bisa sembuh, faktanya adalah lupus ini tidak bisa sembuh seperti semula dalam arti tidak bisa sembuh total ya. Tetapi satu fakta yang penting sekali Bisa ya. adalah lupus bisa dikendalikan. Jadi yang kita mau capai itu adalah namanya remisi. Jadi tenang dalam pengawasan atau minimal low disease activity. Jadi maksudnya derajat penyakitnya itu rendah. Jadi kita tidak bisa bilang sembuh karena kalau sembuh misalnya saat ini sudah remisi dan tenang tidak akan pernah kambuh lagi. Nah itu kita tidak bisa janjikan pada pasien kita ya. Tapi memang butuh monitoring jangka panjang dan kita mengharapkan nanti dengan adanya pengobatan yang baik dan tentunya pola hidup sehat kita akan mencegah terjadinya lupus berat atau mencegah komplikasi lupus. Jadi yang dicapai ini bukan kesembuhan, tapi kondisi Artinya penyakit harus yang tenang. bersahabat dengan penyakit ini ya dok ya. Terus akrab banget jadi dengan dokter yang Betul. merawat ya dok ya. Harus sering-sering ketemu berarti.
Ya, seperti layaknya penyakit kronis yang lain ya. Mungkin teman-teman Nutrimax ada yang menyandang hipertensi, diabetes. Itu kan juga sebenarnya ya kurang lebih sama. Butuh monitoring jangka panjang, butuh pengawasan jangka panjang, butuh minum obat jangka panjang. Dan juga butuh pengawasan kan. Misalnya juga sakit gula itu kan ada yang bisa terganggu ginjalnya. Perlu dicek secara berkala. Demikian juga dengan lupus. Jadi kalau seorang menyandang lupus, tentunya dia harus memiliki seorang dokter yang nanti akan mengawasi kesehatannya Oke, untuk baik jangka dok, gak panjang. kerasa ini kita sudah terima banyak sekali pertanyaan. Untuk sahabat-sahabat Nutrimax yang baru join, nanti bisa ikuti lagi untuk rekaman live ini. Kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ya dok ya. Baik. Apakah ada yang sudah sempat dicatat? Ini biar cepat, ini admin sudah bantu catat. Dok, saya nyeri punggung bawah sudah 3 bulan, ujung kuku jari manis berwarna pink atau orange. Harus ke dokter apa? Sudah ke dokter penyakit dalam, disuruh fisioterapi. Saya takut terkena lupus. Ya, itu dari Palisa. Silakan dok. Oke, jadi jadi nyeri pinggang ya mungkin maksudnya ya. Memang agak jarang sih kalau lupus datang dengan keluhan utama nyeri sendi itu biasanya bukan nyeri pinggang, tapi nyeri pada tangan, kaki, ataupun lutut ya. Jadi nyeri pinggang memang ada penyakit-penyakit rematik yang lain, ataupun misalnya ini hanya suatu nyeri pinggang biasa karena kelainan otot. Banyak hal yang perlu dievaluasi sih. Nah, kalau memang sudah berbulan-bulan dan tidak mengalami perbaikan, mungkin bisa ke dokter reumatologi untuk penilaian lebih lanjut. Semoga menjawab ya, Valisa. Next, ini tentang anaprofil, dok. Anaprofil negatif, tapi saya trombositopenia dan nyeri sendi berkepanjangan dan pengapuran. Saya harus tes apa lagi untuk memastikan apakah itu lupus atau bukan? Dari Lisikli. Silakan dok. Baik, jadi ya kalau untuk tes apalagi tentunya Ibu harus konsultasi dengan seorang dokter karena kan beliau harus menilai lebih lanjut kondisinya Ibu untuk menentukan penyebabnya. Jadi memang trombosit yang turun ini penyebabnya banyak sekali. Yang kita tahu kan misalnya demam berdarah trombosit turun, tapi kan dalam 7 hari akan membaik. Nah memang dia bisa merupakan salah satu gejala lupus nih kalau trombosit turun dalam jangka panjang. Tapi kan harus ada gejala lain yang menunjang ya. Nah, di samping itu, trombosit turun masih banyak sekali sih sebab yang lain, yaitu bisa juga dia memang kelainannya murni pada trombosit, itu yang dinamakan ITP, jadi memang trombosit turun, tapi bukan pada lupus ya. Atau misalnya karena infeksi virus, hepatitis, dan sebagainya. Jadi ya mungkin ini membutuhkan penilaian lebih lanjut dari seorang dokter. Dok, ini ada Betul. lagi tentang yang sudah menyandang lupus. Tadi ada apa tadi nih? Tadi saya sekelebatan sebentar. Oh ini, dok, apakah Odapus tidak boleh mengkonsumsi mecin sama sekali? Ali Muhotar. Boleh nggak sih dok? Ya, tentunya ya, dalam batas-batas yang wajar tentunya diminimalkan. Jadi untuk diet untuk Odapus ini kan sebenarnya tidak ada suatu pola diet yang spesifik. Hanya dianjurkan untuk pola diet sehat yang seimbang, perbanyak makan sayuran, buah-buahan, sebaiknya mengurangi bahan makanan olahan. Kalau memungkinkan, jangan terlalu banyak garam, gula, perasa. Jadi ya dikonsumsi dalam batas-batas yang wajar atau Artinya kadang diminimalkan. kalau makanan kurang rasa gitu, kurang micin, boleh nggak diganti dok dengan rempah gitu yang lebih alami gitu, boleh ya dok? Ada alternatif Tentu, ya dok ya ya. itu sangat bagus sekali ya, solusi yang bagus sekali. Apalagi di kita kan kaya dengan rempah-rempah ya. Jangan micin terus ya. Bisa ada banyak alternatif dan itu bagus sekali kata dokter. Oke ya. Dok, ini saya bacanya kurang jelas juga dari Evi Ratnasari.
Dok, mau tanya apa perbedaan pengecekan INR kalau nggak salah dan D-dimer, dok? Iya, jadi itu kan pengecekan tergantung daripada kebutuhan kita masing-masing. Misalnya kalau kita menggunakan suatu obat-obatan tertentu, obat-obatan antikoagulan, nah untuk melihat dosis daripada obat itu kita membutuhkan pengecekan INR secara berkala. Nah, kalau D-dimer biasanya kita secara umum dalam berbagai hal ya, jadi banyak sekali untuk melihat tanda-tanda apakah ada kondisi ya kalau bahasa awamnya penggumpalan darah yang berlebihan atau hiperkoagulabilitas. Yaitu kita bisa gunakan tidak hanya dalam penyakit lupus, tapi misalnya kalau kita melihat tanda-tanda penggumpalan darah pada infeksi COVID, itu juga D-dimer bisa dicek. Jadi tergantung dari kebutuhan kita dan nanti sebaiknya yang menentukan dokter Waktu yang tinggi-tingginya memerlukan tes COVID, itu. D-dimer itu terkait dengan badai sitokin ya, dok ya? Yang D-dimernya pada tinggi ya, dok ya? Hmm. Iya, salah satu Hmm. kan COVID itu terjadi penggumpalan darah dan kita Iya, salah satu iya, menilainya oke. adalah dengan Dok, D-dimer itu. lupus APS itu bisa remisi juga tidak? Kemudian skincare apa yang bisa dipakai untuk autoimun dari Sierra Moreluvisa? Ya, baik. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu mungkin, jadi APS itu kan antiphospholipid syndrome. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu jenis penyakit autoimun juga yang dimana terjadi seperti gangguan pembekuan darah. Jadi mudah membeku lah darahnya ya kalau secara sederhana. Dan manifestasinya ini bisa pada orangnya suka keguguran, jadi sulit hamil, ya, atau keguguran berulang, atau manifestasi pada pembuluh darahnya. Jadi misalnya stroke pada usia muda, serangan jantung pada usia muda, atau di vein trombosis, penyumbatan pembuluh darah di kaki. Nah, kalau ditanya bisa remisi, ya tentunya bisa dikendalikan kok dengan pemberian obat-obatan yang disesuaikan dengan manifestasi klinis dan kondisi teman-teman sekalian. Jadi tergantung gejalanya apa. Kalau didiagnosis APS, gejalanya apa, treatmentnya apa. Nah, itu harus diikuti sesuai Tadi dengan petunjuk skincare itu dokter. maksudnya mungkin yang bisa dipakai yang nggak boleh pakai, maksudnya boleh nggak pakai lipstick gitu dok? Karena kan ini banyak bahan kimia atau blush on gitu, gimana tuh dok? Ya, mungkin ini harus disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing ya. Jadi ada kan pasien lupus yang memiliki kondisi kulit yang cukup serius. Nah, kalau memang ada suatu kelainan kulit yang cukup serius, bisa berkonsultasi dengan dokter kulit dan sebaiknya dokter kulit yang memiliki Apa skincare yang namanya cocok. tuh, biasanya kan ada yang dokter kulit kasih rekomen yang dermatologis tested gitulah kira-kira ya dok ya. Nanti tanya ya lebih lanjut ke dokternya. Oke, Ya. kita lanjut lagi dok. Ini lupus atau ini psoriasis autoimun juga ya dok? Nggak apa-apa deh ya dok. Oke, ini dari Agadis Betul, Sarimahira. betul. Kalau salah, kira-kira begini. Dok, saya penderita psoriasis di kulit kepala. Dia muncul ketika saya hamil. Sampai sekarang sudah berlangsung 5 tahun. Bisa ya dok seperti itu munculnya ketika hamil? Bisa muncul kapan saja, baik dalam kondisi hamil atau tidak hamil. Jadi bisa muncul kapan Ini saja ya, termasuk autoimun ya dok psoriasis ya? itu. Termasuk autoimun. Yang penting Oke, diobati, bukan termasuk lupus ya, autoimun, sahabat tapi Nutrimax. bukan Oke, lupus. kita lanjut lagi. Dok, jika sering Ya. sakit tipes, bisa nggak itu kira-kira ke lupus? Dari tipes, oh sama pusnya. Dok, kalau sering sakit tipes bisa menimbulkan lupus tidak? Apakah benar jika sering minum drink minuman kemasan bisa memicu timbulnya lupus? Silakan dok. Dari Septi. Ya, baik. Jadi tipes sama lupus ini dua penyakit yang berbeda. Yang satu disebabkan oleh bakteri, yang satu lupus yang penyakit autoimun tadi. Apakah habis tipes bisa lupus? Ya memang ada beberapa teori ya Mbak bahwa infeksi baik bakteri dan virus itu bisa memicu terjadinya autoimun.
Jadi salah satu teorinya mengatakan demikian, tapi tidak ada suatu Artinya bukti yang kalau misalnya pasti. Demikian. artinya kalau misalnya Pertanyaan dia berikutnya, tipes kemudian berulang-berulang bisa jadi itu reinfeksi terus gitu ya dok ya. Nah bisa jadi sistem imunnya tuh udah salah gitu ya dok ya, nggak bisa membunuh si infeksi-infeksi tersebut gitu ya. mungkin bukan begitu. Nanti perlu dipastikan lagi apakah memang Oh, tipes beneran atau tidak. Karena biasanya orang tuh kebiasaan kita tuh kalau misalnya demam langsung kita tes Widal dan kalau positif sedikit langsung dianggap tipes. Padahal kadang-kadang bukan begitu. Widal itu bisa positif untuk jangka panjang. Jadi sering orang tuh seperti itu. Jadi kalau demam dia tes Widalnya sendiri, ada tes Widal ya namanya. Kemudian setelah positif dia bilang dirinya tipes, padahal belum tentu demikian. Nanti 2-3 minggu lagi demam lagi dibilang tipes yang berulang. Jadi nanti perlu dikonfirmasikan ke dokter apakah memang itu oke benar dok, tipes lanjut atau dok. tidak. Dok maaf mau tanya, kalau tes ananya menyatakan bahwa RNP garis miring SM positif dan RO92 itu positif, apa bahaya dok? Ya, jadi kembali teman-teman sekalian, itu yang disebutkan tadi adalah istilah-istilah dalam profil ANA. Jadi kalau ANA-nya positif, nanti dokter akan meminta untuk melakukan profil ANA. Nah, hasil dari profil ANA itu macam-macam. Jadi yang seperti dibilang tadi, ada yang RNP-nya positif, ada yang anti-Smith positif, ada anti-SSA positif, ada anti-SSB positif. Jadi berbahaya atau tidak, teman-teman harus kembali berkonsultasi ke dokter yang meminta tes itu. Karena kesimpulan dia sakit apa ataupun normal atau tidak itu harus melalui penilaian dokter secara keseluruhan, baik dari keluhan teman-teman ataupun nanti pemeriksaan penunjang yang lain. Yang bisa menentukan hanya dokter yang melakukan pemeriksaan. Karena dia mesti melakukan wawancara mendalam, melakukan pemeriksaan fisik, termasuk melakukan pemeriksaan lab tambahan untuk mengambil kesimpulan. Jadi tidak sederhana untuk menginterpretasikan tes ANA itu. Membutuhkan seorang dokter yang memiliki Baik, keahlian lanjut dalam nih dok. hal itu. Dari Siti Aminul, suplemen yang baik untuk penderita lupus apa saja dok? Ada banyak juga pertanyaan tentang vitamin B dok. Bisa sekalian ya. Ya, baik. Jadi, pada pasien lupus, yang pertama saya mau mengingatkan bahwa semua suplemen yang teman-teman konsumsi sebaiknya dikomunikasikan dengan dokter yang merawat. Karena ada beberapa jenis tertentu yang bersifat malah memicu sistem imun, itu sebaiknya kita harus hindari. Tapi nanti secara individual harus dikomunikasikan dengan dokter yang merawat. Nah, ada beberapa suplemen yang umum yang mungkin tetap teman-teman bisa konsumsi. Misalnya vitamin C, vitamin B dalam dosis yang dianjurkan, vitamin E, vitamin D itu juga sangat bermanfaat. Jadi kalau untuk vitamin-vitamin itu sih boleh-boleh saja dikonsumsi, tapi sebaiknya detail teman-teman harus komunikasi dengan dokter masing-masing. Jadi minta izin dulu, jangan sampai nanti double-double Mbak. Mungkin dokternya udah berikan suplemen ini, tapi Jadi pasiennya harus minum lagi suplemen sepengetahuan yang lain. dokternya, karena kadang-kadang suplemen juga ada yang sudah kombinasi nih di sini, Betul. misalnya A, B, C, D tadi, kemudian minum lagi yang tunggalnya. Jadi harus dikomunikasikan dengan dokter ya. Dok, saya sampai kapan harus konsumsi vitamin ayu? Ya, tergantung dari kondisi masing-masing, tergantung dari kadar vitamin D-nya. Ya, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan secara berkala, terutama kalau menggunakan dosis 5.000, misalnya 3 sampai dengan 4 bulan sekali. Kadar yang diharapkan ya sekitar antara 40 sampai dengan 50, itu kita sudah anggap cukup untuk kadar vitamin D. Jika memungkinkan, sebaiknya demikian.
Ya, baik. Jadi kadar yang diharapkan itu dari berbagai organisasi ini beda-beda ya. Ada banyak organisasi dari Endocrine Society dan berbagai organisasi menetapkan nilai normal untuk vitamin D. Tapi rata-rata hampir semua organisasi itu mengatakan bahwa kadar antara 30 sampai 50 itu dianggap sudah cukup. Jadi nanti teman-teman yang memungkinkan untuk cek vitamin D, bolehlah dilakukan secara berkala setiap 4 bulan mungkin untuk menilai sudah cukup atau tidak. Karena memang untuk Odapus ini ada hal yang khusus, karena Odapus kan tidak dianjurkan untuk berjemur dengan sinar matahari ya. Kita tahu bahwa sinar matahari ini sumber vitamin D. Jadi memang untuk Odapus, vitamin D-nya kita harus percayakan pada pemberian suplemen dalam hal ini. Ini lagi hal-hal apa saja yang harus dihindari biar tidak terputus dari Anis Iman. Ya, ini pertanyaannya sulit dijawab nih. Karena memang secara umum kita tidak tahu pastikan apa penyebab lupus ya. Jadi kita tahu bahwa ada unsur genetik. Nah, kalau unsur genetik kan kita tidak bisa hindari ya. Itu sudah istilahnya bawaan kita ya. Nah, mungkin faktor lingkungannya yang teman-teman mesti pahami. Jadi faktor lingkungan yang biasanya mencetuskan terjadinya lupus pada seseorang yang punya kecenderungan genetik, pencetus lingkungannya itu banyak sekali. Misalnya sinar matahari. Jadi sinar matahari yang berlebihan bisa mencetuskan lupus. Kita hindari jika memungkinkan. Kemudian yang tadi dibicarakan kekurangan vitamin D juga beberapa dikatakan berkaitan dengan timbulnya beberapa penyakit autoimun. Jadi usahakan kadar vitamin D-nya cukup. Obesitas, kegemukan. Nah, harus jaga berat badan ideal karena kita tahu bahwa ada kaitan antara obesitas dengan lupus misalnya. Nah, kemudian merokok. Merokok juga kita harus hindari. Jadi salah satunya itu. Kemudian infeksi virus dan bakteri. Jadi mengupayakan supaya tidak terserang infeksi virus dan bakteri karena memang pada beberapa teori pada orang yang punya kecenderungan genetik terjadi autoimun, infeksi virus dan bakteri ini bisa menjadi suatu faktor pemicu dalam hal ini. Jadi bisa timbul autoimunnya jika ada infeksi virus dan bakteri. Jadi saya kira itu hal yang kita bisa lakukan. Mau tanya, boleh dulu nggak ya? Bokong kanan kiri saya sakit nyeri. Saya sakit RA sudah 14 tahun dari anak. Ini lupus sih dok ya, tapi autoimun juga ya, nggak apa-apa deh, silakan dok. Betul. Jadi RA itu rheumatoid arthritis, penyakit rematik autoimun yang lain lagi. Jadi kalau ibu mengalami RA, sakit bokong berkepanjangan, lapor dulu ke dokternya, biar dokternya diagnosis dulu ini masalahnya apa, supaya nanti pengobatannya tepat. Oke, lanjut lagi dok. Dokter, boleh dok. Dok, saya minum mado atau medro, medro kali ya. Dok, saya minum medro. Apakah bisa Medol. efeknya ke tulang kerokok? Saya takut. Ya, jadi itu adalah kortikosteroid. Kita tahu memang salah satu efek daripada kortikosteroid itu adalah osteoporosis atau keropos tulang. Ya, yang penting teman-teman minum sesuai dengan anjuran dokter, dosisnya akan diatur oleh dokter. Yang jadi masalah itu adalah penggunaan tanpa pengawasan dokter. Jadi biasanya ada orang yang menggunakan jangka panjang dengan dosis yang tinggi tanpa arahan dokter, nah itu biasanya yang berisiko terjadi osteoporosis. Tapi kalau sudah diberikan oleh dokter ahli, tentunya dokternya sudah memandang bahwa kemanfaatannya daripada obat itu lebih baik dibandingkan kemungkinan efek sampingnya. Jadi yang penting selalu dalam pengawasan dokter. Baik, nanti kalau kadarnya berapa, nanti teman-teman komunikasikan dengan dokter yang merawat dan sebaiknya detail dosisnya akan diatur oleh dokter masing-masing.
Ya, jadi kalau kebocoran protein tadi atau darah ya, tadi yang dibilang darah ya. Ya, jadi itu kan merupakan tanda-tanda dari lupus ginjal ya atau lupus nefritis yang disebut tadi. Jadi bagaimana tipsnya? Yang pertama tentunya harus mengoptimalkan pengobatan lupusnya. Jadi lupus nefritis ini harus diobati dengan benar dengan tujuan untuk mencegah kerusakan ginjal yang lebih lanjut. Jadi kalau dibiarkan kan bisa terjadi gagal ginjal ya oleh akibat lupus nefritis ini. Jadi yang pertama pengobatan yang baik, kemudian harus diet rendah garam biasanya. Nah, tergantung dari fungsi ginjalnya, biasanya proteinnya pun harus diatur agar seimbang. Jadi ada pembatasan protein dan ya yang lain adalah pola hidup sehat pada umumnya. Yang penting jangan putus pengobatan dan tetap konsisten untuk mengobati lupus nefritisnya. Baik, jadi kalau bukti ilmiah pada penelitian-penelitian ilmiah menunjukkan bahwa wajib gluten free hanya pada penyakit autoimun yang namanya celiac disease. Jadi ada salah satu penyakit autoimun yang namanya celiac disease. Nah, mengenai gluten, teman-teman nanti bisa melihat respon tubuhnya masing-masing. Kalau pada orang yang memang respon tubuhnya sangat berlebihan terhadap gluten, ya sudah glutennya dihindari. Tapi pada orang lain yang tidak ada respon yang buruk, bisa dimakan dalam jumlah yang wajar. Kalau berlebihan juga tepung-tepungan tentunya tidak baik. Ya, ini jawabannya sangat luas sekali tergantung daripada kelainan teman-teman sekalian. Saya ambil contoh misalnya teman-teman lupus nefritis atau lupus ginjal. Remisi itu kita lihat dari misalnya perbaikan fungsi ginjalnya. Kalau tadinya fungsi ginjalnya buruk, sekarang ini fungsi ginjalnya membaik. Yang kedua, proteinnya. Proteinnya tadi mungkin sangat tinggi, proteinnya menjadi membaik. Tekanan darahnya membaik, kemudian gejala-gejalanya juga membaik yang lainnya. Atau misalnya anti-DSDNA-nya yang tadi tinggi menjadi normal. Jadi ini sangat beda-beda dengan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung gejala yang teman-teman alami. Baik, jadi untuk teman-teman penyandang lupus, saya menganjurkan untuk menghindari paparan sinar matahari yang berlebihan. Kalau memang terpaksa harus berada di sinar matahari, pakai pelindung, misalnya baju yang tertutup, pakai topi, pakai sunblock. Tapi kalau bisa diminimalkan, harusnya diminimalkan. Karena sudah banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa paparan sinar matahari bisa menimbulkan flare atau kumat dari lupus itu. Jadi tentunya harus diminimalkan. Pada orang dengan lupus dalam kondisi aktif, lazim sekali memang bisa terjadi penurunan berat badan. Tapi kalau ini kan memang sangat banyak penurunan berat badan. Jadi mesti dicari sebab yang lain. Ada gangguan tiroid, ada infeksi, misalnya TBC, ataupun ada hal yang lain ya. Jadi ada banyak penyebab yang mesti dicari lebih lanjut oleh dokter teman-teman sekalian. Jadi nanti harus dikaji secara lengkap oleh dokter yang merawat atau nutrisinya diperbaiki. Jadi ini harus dinilai secara keseluruhan. Ya,
Ya, teman-teman sekalian, kembali seperti penjelasan saya tadi, jadi sebaiknya semua suplemen apapun juga harus dikomunikasikan dengan dokter yang merawat dan jangan menghentikan pengobatan rutin. Jadi teman-teman harus komunikasikan, saya boleh minum suplemen ini atau tidak dengan dokter masing-masing ya. Ya, pola diet yang teman-teman harus terapkan sebenarnya sangat tergantung sekali dari kondisi teman-teman. Jadi ini sebenarnya harus diatur secara individual. Misalnya kalau lupus ginjal yang dalam kondisi tertentu kan harus ada pembatasan protein, pembatasan garam misalnya ya. Tapi kalau secara umum mungkin teman-teman bisa melihat salah satu pola diet yang cukup baik, misalnya Mediterranean diet. Itu cukup banyak diteliti pada penyakit-penyakit rematik autoimun, baik lupus, Sjogren, ankylosing ya dalam hal ini. Jadi pola diet Mediterranean itu biasanya mengutamakan lebih banyak buah-buahan dan sayur, tapi membatasi daging merah dan sumber proteinnya dari ikan-ikan. Kemudian perbanyak ya misalnya konsumsi olive oil ya karena itu di daerah Mediterranean. Nah, ini mungkin kita bisa sesuaikan dengan pola diet kita di Asia. Baik, terima kasih Mbak Erni. Terima kasih buat sahabat Nutrimax Indonesia semuanya yang sudah gabung pada malam hari ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Salam sehat buat kita semua. Untuk pejuang lupus, bulan Mei ini kita kenal sebagai World Lupus Day ya, tanggal 10 Mei ya, kemarin. Kita merayakan Hari Lupus Sedunia. Jadi saat ini saatnya kita untuk memperkenalkan buat teman-teman kita atau keluarga atau lingkungan kita tentang apa itu lupus, gejalanya bagaimana, sehingga nanti bisa mendapatkan diagnosis dini dan penanganan yang secepat mungkin. Untuk teman-teman Odapus yang mungkin baru terdiagnosis atau sedang berjuang dengan lupus, tetap semangat, yakin bahwa saat ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan kedokteran, lupus bisa dikendalikan. Jadi yang penting teman-teman tetap berobat dengan dokter masing-masing dan jangan putus obat, konsisten untuk menjalankan pola hidup sehat. Makasih Mbak Erni. Makasih semuanya.